Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan wa nuzuluhum wa quluhum fa ila daraki wa ala daraji wa ma'ayishuhum wa awakibuhum laisat fil masyi ala iwaji. Maknanya adalah wa nuzuluhum, adapun naiknya mereka makhluk, seluruh makhluk. Nuzul maknanya turunnya mereka. Wa tulu'uhum, dan naiknya mereka. Fa ila darakin, turun kepada tingkatan bawah. Jadi darokin itu turun ke bawah. Wa ala daraji, naik. Ala daraji, atas tingkatan atas. Jadi ada istilahnya masing-masing. Kalau turun ke bawah namanya daraj, turun itu daraji, tempat atau tingkatan itu darab namanya. Sementara naik daraj namanya. Di sini dikatakan linari darokatun, ialah bagi neraka ada darokat, tingkatan bawahnya. Jadi darokat jamak dari darokat darakah tadi. Walil jannati, dan sementara untuk surga darajatun, jamak dari darajah itu, memiliki tingkat-tingkat juga. Jadi istilah tingkat-tingkat atau level-level bagi neraka adalah darokat, darkun, sementara untuk surga darajat. Beda istilah. Bukan diistilahkan kalau neraka derajatnya di neraka apa saja. Bukan. Penggunanya darokat. Darkunnya apa saja. Darokatnya apa saja. Maknanya apa? Ya maknanya wal makna wahid, maknanya sama, cuma penggunaannya. Istimalul lafdi dan maknanya itu yang berbeda. Istimalul lafdi untuk makna apa? Itu yang beda. Maksudnya yakni adalah anna nuzulal khalqi, sesungguhnya turunnya makhluk, min uluwin ila daraki safalin atau suflin, dari tempat tinggi, derajat yang tinggi kepada derajat yang bawah. Wa tulu'uhum, dan naiknya mereka, min safalin atau suflin ila daraji uluwin, dari tingkat bawah ke atas. Itu semua naik dan turunnya makhluk itu dari semua tingkatan level tadi biyadillahi ta'ala, ialah dengan kekuasaan kehendak Allah ta'ala, qudratihi, dan kekuatan Allah ta'ala, masyiatihi, dan kehendak Allah ta'ala. Kalau semua naik dan turunnya, sukses dan gagalnya, kemudian bahagia dan senangnya, itu semua dari Allah dan memang kehendak Allah, maka apa yang harus dilakukan seorang hamba? Fal wajib, maka adapun kewajiban bagi alal abdi, kepada atas seorang hamba, adalah al-khawfu, khauf, takut kepada Allah, waraja, dan optimis, berharap kepada Allah, wattawakkulu, dan tawakal kepada Allah, wattaslimu, dan menerima li amrillahi ta'ala, kepada keputusan Allah. Tetapi saya ingat di pelajaran ulumul Quran oleh penulis namanya ulama itu adalah Manaul Qattan, kitabnya itu warna hijau, yang mungkin ada di sini, di sana itu warna hijau. Nah, ulama membedakan antara khosyah dan khauf. Di Al-Quran dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di sini ditafsiri sama ulama namanya Manul Qattan, ahli ulumul Quran. Redaksi ayat ini innama yakhshallah, maknanya kau pakai bahasa Arab khosyah, kau tidak pakai khauf, kau tidak pakai lafaz khauf, khaufa ya khaufu.
maknanya takut juga. Berbeda kalau khasyah itu takut karena memang mengetahui bahwa Allah lah yang pantas ditakuti karena hasil pengetahuan mereka. Jadi ulama takut kepada Allah karena hasil pengetahuan mereka. Begitu. Hasil kesadaran mereka. Ada seorang hamba yang takut karena memang takut siksaan, takut karena hasil doktrin atau pelajaran dari guru-guru, tetapi tidak paham secara makna sejati apa yang sungguhnya takut kepada Allah. Nah ulama paham itu sehingga gradasinya menggunakan khasyah, khasyah yakhsha, khasyatan. Nah khasyah yakhsha itu maknanya takut juga, tetapi takut dengan rasa ilmu pengetahuan. Atas dasar ilmu pengetahuan, saya pernah mengatakan adalah cinta yang terbaik di sisi pecinta dan pencinta yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan. Sama, khauf terbaik, rasa takut terbaik di sisi Maha Pecinta dan Pencinta yaitu Allah adalah khauf atau rasa takut yang didasarkan ilmu pengetahuan tadi itu, khasyah Arabnya. Raja ini optimis berharap kepada Allah. Tawakal itu bahasa makna dasarnya kan mewakilkan, memasrahkan urusan kepada Allah. Jadi urusan kita apa, masalah kita apa, kita pasrahkan pada Tuhan. Pasrah bukan berarti kita diam, jadi tetap memasrahkan, tapi terus kita berjalan, bergerak seiring lika-liku kehidupan itu. Taslim ini menerima tidak berarti diam juga. Menerima artinya kita ridho terhadap putusan Allah, tetapi ridho ini tidak kemudian dimaknai santai atau diam saja, kemudian tidak mau beralih dari satu takdir ke takdir lain. Sayyidina Umar pernah melakukan itu. Jadi ketika ditanya, ada seorang sahabat di masa Khalifah Umar bilang begini, kan dia mencuri, kan seharusnya kalau mencuri itu dipotong tangan, ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, as-sariqu was-sariqatu gitu kan, faqta'u aydiyahuma, orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Nah ada sahabat yang bilang begini, seorang itu yang mencuri itu, seorang yang mencuri bilang begini, saya kan mencuri atas dasar takdir Tuhan, berarti kan kehendak Tuhan, kenapa saya harus dipotong tangan, dihad? Bukankah kamu berarti menyalahi takdir Tuhan, tidak menerima? Bilang begitu kepada Khalifah Umar. Kan saya mencuri karena Allah memang yang menghendaki. Berarti kamu kalau memotong tangan saya berarti menyalahi takdir Tuhan. Jawaban Sayyidina Umar apa? Saya kan akan menyangsi dengan juga sama. Saya kan akan menyangsi karena Allah yang berkehendak. Takdir Tuhan juga. Nah itu cara memahami takdirnya begitu, bukan kemudian kita diam. Sesuaikan dengan maslahat dan mafsadatnya itu. Kalau misalnya kita ditakdirkan bodoh, apa kemudian kita diam di kebodohan itu? Tidak, kita harus move on, beralih. Kalau kita ditakdirkan ditinggalkan seseorang, maka kita harus move on. Bukan berarti menerima, ya sudah, berarti saya ditakdirkan untuk sendiri. Uzab menjadi ulama uzab, jadi orang-orang yang jomblo gitu. Tidak begitu, jadi kita harus move on, pindah. Itu juga merupakan model bergerak dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah bait ini, bait yang wanuzuluhumu mirip dengan bait yang selanjutnya ini. Wa ma'aishuhum wa awaqibuhum laysat fil masyi ala wajib. Wa ma'aishuhum, adapun kehidupan mereka di dunia, wa awaqibuhum, dan ending mereka di akhirat, kehidupan mereka di akhirat itu laysat fil masyi ala wajib. Laysat, tidak ada apa kehidupan di dunia dan di akhirat itu fil masyi, dalam peredarannya, dalam perjalanannya, ala wajib ialah meleset atau bengkok. Tidak mungkin. Kalau Allah sudah memutuskan orang itu kaya dan seterusnya di dunia, di akhirat mereka dia miskin, ya sama gitu. Itu Allah sudah memutuskan. Ma'aishu maknanya di sini kehidupan mereka di dunia min mato'im. Mato'im itu makanan, malabis ya pakaian warna kuihima,
sandang pangan dan papan itu sudah. Itu semua di dunia itu biadillah, dengan kehendak Allah. Kok tidak sama takdir rezekinya dan seterusnya? Yaitu biadillah. Bagaimana disampaikan dalam hadis itu. Dalam sekitar umur berapa Allah sudah menentukan ya, ajalnya, rezekinya, syaqawatin wa sa'adah, bahagia dan susahnya, Allah sudah menentukan. Tetapi dengan penentuan itu bukan berarti kita diam di posisi itu beda. Wa awaqibuhum, sementara ending mereka fil akhirah, di akhirat, min sa'adatin wa syaqawah. Sa'adah ini maknanya bahagia, senang, syaqawah itu susah. Laisa, tidak ada fil masyi ala iwaji, dalam perjalanannya itu tidak ada yang bengkok, bal mustaqimatan, tetapi justru mustaqimah, lurus dalam arti sesuai takdir Tuhan, sudah kehendak Tuhan. Tidak mungkin Allah luput dari putusannya sendiri. Maqduratan lillahi subhanahu wa ta'ala muradatan, dikehendaki Tuhan, diinginkan Tuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Kanuzulihim wa tulu'ihim, seperti naik turunnya mereka dari level-level dunia. Ada orang sekarang jadi pemerintah, besoknya Pilpres 2024 tidak jadi, dan seterusnya. Itu biadillah. Tetapi apa kita diam, tidak mencalonkan lagi? Nah itu bukan berarti begitu. Terus kalau ingin mencalonkan, atau yang soal pekerjaan, soal kuliah dan seterusnya, itu sama. Sekarang tidak ranking, boleh jadi tahun depannya bisa ranking dan seterusnya. Dikatakan di sini wahadal baitu, adapun bait ini kalladzi qablahu, ialah sama seperti bait sebelumnya. Hasun, ialah motivasi, al khaufi war raja wa tawakkul wa taslim, untuk khauf, raja, optimis, tawakal dan taslim itu tadi. Dulu dikatakan begini, cerita terkait kehidupan di dunia. Sayyidina Ali terkenal, memang disabdakan oleh Nabi sebagai Sayyidina Ali itu babul ilmi. Sayyidina Ali itu pintu ilmu, pintu gerbangnya, sementara Nabi adalah istananya, Madinatul Ilmi. Ana Madinatul Ilmi, kata Nabi, aku adalah kota ilmu, sementara wa aliyun babuha, sementara Ali adalah pintu ilmu itu. Karena saking cerdasnya beliau, ada nenek-nenek seorang sepertinya Kristiani atau non muslim lah, non muslim, bertanya ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu naik kuda. Nenek itu tua renta, sudah tidak punya apa-apa, kemudian bertanya ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan katanya di Islam diajarkan bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Sementara akhirat adalah sebaliknya, penjara bagi orang kafir tapi surga bagi orang mukmin. Kalau memang begitu, kok ternyata di dunia kok Anda yang pakai kuda, yang seperti bahagia, seakan itu istana bagi kamu dunia itu, bagi orang mukmin. Sementara bagi saya orang kafir ini menjadi penjara, buktinya saya tidak punya harta, tuarantan dan seterusnya. Apa Sayyidina Ali jawabnya? Kan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah tahanan atau penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Tetapi saya ini kok miskin, kata orang kafir itu. Justru Anda yang orang mukmin seakan itu bukan penjara, justru istana atau surga bagi kamu. Jawaban Sayyidina Ali begini, ya itu betul, itu pemahaman itu betul. Makanya istananya saja kamu itu miskin, apalagi nanti penjaranya kamu di akhirat. Very miskin, sangat miskin gitulah. Itu loh jawaban Sayyidina Ali, bagaimana mencoba agar mereka paham bahwa Islamlah yang terbaik. Ya itu betul pemahaman bahwa dunia adalah penjara orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tetapi kan kamu itu surganya kamu sudah begitu, dunia miskin banget nih, apalagi penjaranya kamu nanti. Nah, beda orang mukmin, penjaranya orang mukmin saja di dunia ini sudah pakai kuda dan seterusnya, oke, sudah difasilitasi dengan baik. Berarti di akhirat lebih baik gitu.
Nah itu maksudnya saya luar biasa ya. Itu biadillah semua, tetapi tetap kembali kepada biadillah, kekuasaan Tuhan. Maka kita harus rojak wal khauf wa taslim wa tawakkul kepada Allah. Sekira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.